Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai moderator dari kelompok 2 perilaku konsumen kelas 6E akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri Intan Paramita dengan NIM 2019 11175. 2. Devi Ulfatul Laika dengan NIM 2019 11211. 3. Nur Afina dengan NIM 2019 11215. 4. Aina Alia Nurun Nafiah dengan NIM 2019 11246. 5. Gita Fitratul Nurul Sifa dengan NIM 2019 11247. Kelompok kami akan mempresentasikan materi mengenai shopping, buying, and evaluation. Pengertian shopping, belanja. Shopping sendiri merupakan aktivitas seseorang untuk membeli sesuatu. Dalam bahasa Indonesia disebut berbelanja. Kegiatan belanja ini meliputi dua aktivitas, yaitu aktivitas memperoleh informasi terkait ketersediaan dan karakteristik dan detail harga di sebuah toko, dan aktivitas memperoleh barang dan jasa. Alasan seseorang untuk melakukan aktivitas berbelanja ini untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Beberapa jenis belanja yang telah teridentifikasi. 1. Pembelanjaan ekonomi. 2. Pembelanjaan dipersonalisasi. 3. Pembelanjaan etis. 4. Pembelanjaan apatis. 5. Pembelanjaan rekreasional. Peneliti Eropa mengidentifikasi motif berbelanja hedonis sebagai berikut: anticipate utility, role enactment, choice optimization, negotiation, affiliation, power and authority, stimulation. Pengertian pembelian. Tahapan perilaku konsumen dalam pengambilan keputusan pembelian yang dilakukan yaitu pengenalan kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi informasi, pembelian, dan pasca pembelian. Dalam pembelian produk, perilaku konsumen yang satu akan sangat berbeda dengan perilaku konsumen yang lain. Konsumen yang satu mungkin melakukan perencanaan pembelian barang atau jasa secara matang sebelum ke toko, sehingga konsumen ini cenderung membawa catatan daftar belanja. Sedangkan konsumen yang lain kemungkinan berbelanja tanpa melakukan perencanaan sehingga pembelian yang dilakukan lebih spontanitas atau ketertarikan yang muncul secara langsung begitu melihat produk yang menarik olehnya. Proses pengambilan keputusan. Keputusan tingkatan-tingkatan dalam pengambilan keputusan serta pengambilan keputusan dari sudut pandang yang berbeda bukan hanya untuk menyangkut keputusan untuk membeli, melainkan untuk disimpan dan dimiliki oleh konsumen. Studi kasus dari data pasar e-commerce di Indonesia, jumlah transaksi tahun 2013 sebesar 8 miliar US dollar, tahun 2014 sebesar 12 miliar US dollar, serta prediksi di tahun 2015 sebesar 18 miliar US dollar, tahun 2016 sebesar 25 miliar US dollar, dan tahun 2020 sebesar 130 miliar US dollar. Kekhasan dari proses membeli melalui media internet adalah ketika konsumen yang berpotensial menggunakan internet dan mencari-cari informasi yang berkaitan dengan barang atau jasa yang mereka butuhkan. Oleh karena itu, pebisnis online harus memiliki dan melakukan strategi yang tepat agar dapat membuat pengguna internet yang belum melakukan pembelian online tertarik melakukan pembelian secara online, serta dapat mempertahankan pelanggan yang telah ia miliki. Fakta bahwa variasi online yang kurang umum dapat dijelaskan oleh sifat belanja online yang lebih teratur. Forsythe, Lee Shannon, dan Gardner 2006 menemukan adanya hubungan positif dan signifikan antara persepsi manfaat pembelian melalui internet dengan frekuensi pembelian dan waktu yang digunakan untuk pencarian online. Farag dan Lyons 2007
menemukan bahwa pencarian online dan persepsi manfaat memberikan efek positif terhadap frekuensi belanja, dan hal ini memberikan efek positif pula terhadap pembelian online. Evaluating atau evaluasi. Evaluasi alternatif sebelum pembelian dapat didefinisikan di mana suatu alternatif pilihan dievaluasi dan dipilih untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Pada tahap evaluasi konsumen baru, 1. Menentukan kriteria yang akan digunakan untuk menilai alternatif. Yang kedua, memutuskan alternatif mana yang akan dipertimbangkan. Yang ketiga, menilai kinerja dan alternatif yang dipertimbangkan. Memilih dan menerapkan kaidah keputusan untuk membuat pilihan akar. Terakhir, kesimpulan dalam materi ini, berbelanja bagi seseorang merupakan aktivitas yang harus mereka lakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Nah, kebutuhan hidup mereka tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer, yaitu makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga membutuhkan kebutuhan sekunder dan tersier. Namun, tidak sedikit pula konsumen yang berbelanja tidak hanya tertarik pada kualitas produk yang dijual di toko dan harganya, namun tertarik pada kualitas penampakan sebuah toko. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian konsumen beranggapan tidak ada kenikmatan dalam berbelanja atau hedonic shopping ketika mereka menghabiskan waktu bersama-sama dengan keluarga atau teman untuk melakukan impulse buying. Pembelian yang dilakukan konsumen untuk membeli suatu produk dipengaruhi oleh beberapa hal, baik dari atribut produk dan perilaku pembeli konsumen itu sendiri. Kami harapkan semoga teman-teman dapat menambah pengetahuan materi mengenai shopping, buying, and evaluating yang telah kami presentasikan. Kami dari kelompok 2 perilaku konsumen kelas 6E mengucapkan terima kasih dan meminta maaf jika penyampaian dalam materi yang kami sampaikan terdapat kesalahan yang disengaja maupun tidak. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.